Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Sue Ying memiliki beberapa dugaan tentang konsekuensi dari membunuh avatar Master Istana Fei Huo, meskipun ia tidak terlalu memedulikannya. Dia lebih peduli tentang kuil kuno. Di dalam aula, Chong Si Forefather mengirim semua orang pergi. Dia duduk berhadapan dengan Sue Ying dan secara pribadi menuangkan secangkir anggur buah untuk Sue Ying, tamu tetua Flying Snow. Selalu ada legenda tentang kuil kuno, meskipun sedikit yang tahu tentang itu. Aku secara kebetulan telah mempelajarinya. Petik 2. Legenda. Sue Ying menatapnya. Dia sedang menunggu pihak lain untuk melanjutkan. Dunia telah naik dan turun. Setiap siklus disebut zaman. Chong Si Forefather melanjutkan, legenda berjalan seperti ini. Dahulu kala, selama awal mula dunia ini, tidak ada bentuk kehidupan di dalamnya. Tiba-tiba, sekelompok manusia telah turun ke dunia ini pada titik waktu tertentu. Di antara mereka, ada juga kuil yang terlihat sangat kuno. Petik 2. Sue Ying tertegun setelah mendengar bahwa dunia tidak melahirkan manusia paling awal. Sebaliknya, mereka turun ke sini tiba-tiba. Petik 2. Seperti yang aku katakan, itu adalah legenda. Chong Si Forefather terus menjelaskan, di dalam legenda, dikatakan bahwa ada banyak teknik budidaya di dalam kuil kuno yang menyertai keturunan umat manusia, dan juga sejumlah besar seni absolut dalam diri. Legenda itu juga mengatakan bahwa hampir semua seni absolut kita berasal dari kuil kuno itu. Petik 2. Oh, Sue Ying punya beberapa tebakan. Dia selalu bingung. Dunia ini tidak bisa dibandingkan dengan dunia dewa dan kekuatan abis. Tidak banyak paragon yang ada di sini. Sulit bagi paragon sendiri untuk menciptakan seni absolut, dan bahkan jika dunia ini muncul bersamaan dengan pembentukan kosmos, ini akan menjadi paling banyak pada zaman ke-8. Dengan begitu sedikit paragon yang ada di dunia ini, memiliki 2 hingga 3 seni absolut yang diciptakan oleh mereka sudah merupakan sesuatu yang luar biasa. Tapi bagaimana mungkin ada begitu banyak di sini? Tampaknya ada kemungkinan besar bahwa legenda ini benar. Teknik kultivasi dan seni absolut telah ditinggalkan oleh senior yang perkasa, dan itu bahkan bisa menjadi iblis leluhur. Leluhur iblis bahkan tidak meninggalkan banyak seni absolut di dunia dewa dan abis, jadi mengapa dia melakukannya di dunia ini? Sue Ying merasa ada sesuatu yang tidak benar. Seni absolut itu telah diambil dari kuil kuno. Hari ini, tidak ada lagi yang ada di dalam kuil kuno. Chong Si Forefather melanjutkan, jadi, apa yang disebut legenda ini adalah sesuatu yang kita ragukan. Petik 2. Selain itu, ada juga legenda lain tentang kuil kuno. Selama seseorang menaklukkan istana, dia akan menjadi ahli terkuat di dunia ini, menaklukkan seluruh dunia. Chong Si Forefather menghela nafas, dan justru karena legenda ini, paragon Kaisar Su dari Kekaisaran Su secara pribadi membangun bangsanya tepat di mana istana itu berada, menempati kuil kuno sendiri. Petik 2. Secara alami, jika kita diminta untuk masuk, paragon Emperor Su mungkin mengizinkan kita masuk. Hanya saja kuil kuno itu mengerikan, saat kami melangkah melewati pintu kuil, kami terpaksa berlutut di tanah dengan tekanan yang tak terlihat. Pada akhirnya, kami harus merangkak keluar dari tempat itu. Chong Si Forefather menceritakan pengalamannya sambil menggelengkan kepalanya dengan sedih. Dari yang aku tahu, bahkan paragon Kaisar Su tidak bisa melanjutkan jauh ke kuil kuno. Petik 2. Oh, Sue Ying menyipitkan matanya. Chong Si Forefather memiliki kekuatan tempur yang sangat baik karena ia berkultivasi dalam seni absolut, namun ia terpaksa berlutut setelah berjalan melewati pintu kuil kuno. Kuil kuno ini tampak benar-benar misterius dan tak terduga. Menaklukkan kuil kuno berarti seseorang akan menjadi ahli terkuat dan menjadi penguasa dunia ini? Berpikir Sue Ying, bagaimanapun, kecurigaan aku sebelumnya tentang kehadiran banyak seni absolut tampaknya berasal dari kuil kuno. Bahkan Fei Huo Palace Master dan yang lainnya belum pernah melihat Dewa Dunia tahap 4 membuka daonya. Dengan betapa kuatnya aku, mereka pasti menduga bahwa itu terkait dengan kuil kuno. Petik 2. Shrine kuil kuno ini memang luar biasa, dan bisa menjadi tujuan akhir yang dipimpin oleh tanda pada peta bintang leluhur iblis. Pikir Sue Ying.
Dia telah hidup dalam pengasingan di dunia ini selama lebih dari 1000 tahun. Setelah 1000 tahun ini, dia akhirnya menemukan bahwa kuil kuno bisa menjadi tujuannya. MN. Sui Ying mengerutkan kening, Patriark, aku berjalan-jalan di luar. Chongxi Forefather sedikit khawatir. Mereka mengobrol dengan normal ketika Sui Ying ingin pergi dengan tiba-tiba. Meskipun demikian, Chongxi Forefather tidak berani menanyakan alasannya dan hanya tersenyum, aku tidak akan mengganggu tamu tetua Flying Snow. Jika Guest Elder punya masalah, katakan padaku. Petik 2. Sui Ying keluar. Langit saat ini gelap, malam telah tiba. Sui Ying berjalan di dalam rumah luas kediaman klan dunia Chongxi. Dia segera datang melalui danau. Ada sesosok hitam berdiri di tepi danau itu. Sosok hitam ini terbungkus seluruhnya dengan kain hitam, memperlihatkan hanya sepasang mata ungu. Jika aku tidak salah, kamu harus menjadi Master Prefektur Spektre kan? Tanya Sui Ying. Itu memang aku, Guest Elder Flying Snow luar biasa. Meskipun memasuki mode sembunyi-sembunyi dan sedikit memperluas akal sehat aku terhadap tamu yang lebih tua, aku langsung ditemukan. Spektre Prefecture Master berkata. Sui Ying menghela nafas, metode persembunyian Spektre Prefecture Master sungguh menakjubkan. Jika bukan karena kepala prefektur mengambil inisiatif untuk merasakan aku mungkin tidak tahu tentang kehadiran kamu. Petik 2. Ada 5 teladan di dunia ini. Menurut kecerdasan yang dia kumpulkan, 2 yang terkuat adalah Paragon Emperor Su dan Golden Fire Palace Master. Mereka harus memiliki kekuatan tempur Apex Paragon. 3 lainnya lebih lemah pada tingkat, dan di antara mereka, Tuan Prefektur Momok sedikit istimewa. Dia bisa muncul dan menghilang tanpa suara dan adalah satu-satunya yang bisa berteleportasi di dunia ini. Menurut kecerdasan ini, Sui Ying mengerti bahwa dia pasti telah menciptakan dunianya karena dia bisa berteleportasi. Itu harus sesuatu yang mirip dengan Mirage World atau Shadow World. Selanjutnya, dia baru saja membunuh Master Istana Fei Huo. Menurut jarak dunia ini, mungkin perlu 8 hingga 10 tahun untuk bergegas membentuk Prefektur Spektre, namun pihak lain telah tiba di sini dalam 1 malam setelah mengetahui bahwa ia telah membunuh Master Istana Fei Huo. Kecepatan seperti itu hanya bisa dicapai dengan teleportasi. Haha, kita seharusnya tidak saling menyanjung. Spektre Prefecture Master tertawa. Aku datang kali ini untuk mengundang tetua tamu terbang salju untuk bergabung dengan Prefektur Spektre aku. Kamu dan aku akan memerintahkan seluruh Prefektur Spektre dengan status yang sama. Semua harta di Prefektur Spektre aku dapat dinikmati oleh Guest Elder Flying Snow kapan saja. Misalnya, Prefektur Spektre aku memiliki total 8 seni absolut saat ini. Petik 2. Sui Ying menghela nafas setelah mendengarnya. Paragon dapat memperoleh 8 salinan asli seni absolut secara pribadi. Jika di dunia dewa dan abis, Paragon akan sangat senang memiliki 1 salinan asli seni absolut. Tamu tetua terbang salju, bagaimana menurutmu? Spektre Prefecture Master berkata, kamu tangguh di pertempuran depan, dan aku bisa bersembunyi di kegelapan. Dengan kami berdua bekerja bersama, bagaimana Skyfire Palace dan Su Empire berurusan dengan kami? Petik 2. Biarkan aku memikirkannya, Sui Ying terkekeh. Tidak peduli bagaimana Spektre Prefecture Master dibujuk, Sui Ying tidak setuju untuk sementara waktu. Sebaliknya, ia membiarkan keputusannya tergantung. Dengan demikian, Spektre Prefecture Master hanya bisa sementara meninggalkan. Jika Guest Elder Flying Snow telah membuat keputusan kamu dapat menghubungi aku melalui karma. Baiklah, Sui Ying mengangguk. Tapi 3 hari kemudian, Sui Ying meninggalkan klan dunia Chongxi diam-diam. Dia meminjam dunia Mirage untuk berteleportasi terus-menerus, menghabiskan hanya setengah jam untuk tiba di wilayah jauh Kekaisaran Su. Di dunia ini, selain Master Prefektur Spektre yang bisa melakukan perjalanan begitu cepat, satu-satunya orang lain yang bisa melakukannya adalah Sui Ying. Kuil kuno? Sui Ying berdiri di udara menonton lokasi yang jauh itu. Ada kuil yang tampak biasa. Kuil ini terbuat dari batu yang bisa dilihat di mana-mana. Kuil itu sendiri cukup bobrok, namun kuil ini memancarkan kekuatan yang sangat menakutkan. Wilayah 5.000 km di sekitar Istana Dewa telah ditekan.
dengan penindasan ini menjadi lebih kuat semakin dekat ke istana. Eksistensi kuat yang biasa bahkan tidak bisa memasuki istana dewa. Mereka hanya akan dipaksa berlutut, pikir Sue Ying. Aura di sekitarnya terlalu kuat. Jadi, tidak ada makhluk hidup yang bisa tinggal di sini. Bahkan, Paragon Emperor Su tidak dapat hidup di wilayah ini karena siapa yang mau melakukannya ketika ia harus menderita penindasan sepanjang waktu? Xiu. Menggunakan dunia Mirage, dia berteleportasi sekali. Sue Ying tiba di pintu masuk kuil kuno ini. Meskipun tekanannya kuat, itu seperti angin sepoi-sepoi bagi Sue Ying karena dia telah mengembangkan gulungan awal Myriad Devil True Body. Ini memang misterius. Sue Ying mengerutkan kening saat dia memeriksa istana dewa ini. Meminjam Mirage World, dia hanya bisa berteleportasi di sini. Adapun bagian dalam istana dewa, ada riak tak terlihat menutupi itu yang bukan milik dunia biasa. Itu bahkan telah memasuki semua wilayah dalam dunia Mirage, mencegah Sue Ying dari teleportasi. Itu bahkan bisa menekan dunia Mirage. Sue Ying jelas bahwa bahkan penguasa Blood God Emperor dan yang lainnya, tidak bisa menekan seluruh Mirage World hanya dengan mengandalkan arai. Keberadaan yang menciptakan kuil kuno ini harus lebih kuat dari penguasa. Sue Ying dengan santai membuat jalan di kuil kuno. Selama saat itu ketika dia melewati pintu, tekanan mulai semakin kuat. Kuil kuno itu sederhana, bahkan konstruksinya berasal dari batu biasa. Namun demikian, setelah melangkah melalui pintu kuil, tekanan yang dia rasakan mencapai tingkat yang sama sekali baru. Sue Ying mengalihkan pandangannya. Aula di depannya lebarnya sekitar beberapa kilometer. Ada juga lorong batu hijau yang mengarah ke ujung aula ini. Terletak ada pintu batu. Dalam legenda dunia ini, kuil kuno telah muncul pada periode paling awal di banyak zaman. Setelah sampai di sini, tampaknya tekanan yang menekan aku begitu mengerikan. Mengingat betapa mistisnya itu memang tempat suci yang bisa selamat dari kiamat kosmos besar. Pikir Sue Ying, itu sebanding dengan Six Heavenly Wheel, peninggalan bersejarah Danau Heart Island dan Starting Ground, mereka semua mampu menahan kekuatan dari kiamat Great Cosmos. Three Chieftains Secret Mountain yang merupakan mayat iblis kuno, juga bisa bertahan melawannya, orang bisa melihat seberapa kuat mayatnya. Sue Ying berjalan selangkah demi selangkah. Karena tekanan mulai dari ambang pintu bisa memaksa mereka yang berada di Chongxi Forefather, berlutut, tidak diperlukan penjaga. Arai pada batas luar cukup untuk melindunginya. Paragon Kaisar Su yakin, ia percaya bahwa selain Tuan Prefektur Momok, tidak ada paragon lain yang bisa masuk secara sembunyi-sembunyi tanpa menyiagakan susunan. Tapi sekarang, sepertinya Sue Ying bisa melakukannya juga. Bagian batu hijau itu hanya beberapa kilometer panjangnya. Sue Ying bergerak sedikit lebih lambat, mengambil beberapa napas waktu untuk mencapai akhir. Tekanan di sini kemungkinan akan memaksa paragon biasa untuk berlutut. Sue Ying memperkirakan dengan tekanan yang dia rasakan pada tubuhnya, jika aku tidak mengolah Myriad Devil True Body, itu akan dikenakan pajak bagiku bahkan untuk berdiri tegak. Meskipun demikian, aku bisa melakukannya dengan mudah sekarang. Petik 2. Pintu batu ini. Sue Ying menatap pintu batu di depannya. Pintu batu adalah satu kesatuan dalam bentuk pintu air. Hanya dengan mengangkatnya dia bisa masuk. Meskipun menyimpulkan bagaimana dia harus membuka pintu ini, Sue Ying masih melepaskan semangatnya untuk menyelidiki setiap poin yang tidak biasa dari pintu batu ini memang pintu air, dan juga mekanisme mesin yang paling umum. Selama aku mengangkatnya, aku bisa masuk. Petik 2. Dan sepertinya ini satu-satunya jalan, Sue Ying mengulurkan tangannya ke celah di dekat pintu batu. Dia ingin berubah menjadi kabut untuk memotongnya. Tetapi pada saat itu ketika dia berubah menjadi kabut, dia merasakan kekuatan obstruktif yang tak terlihat. Kabut mengembun kembali ke Sue Ying. Sepertinya aku tidak bisa malas tentang ini. Sue Ying merasa tidak berdaya. Dia hanya bisa mengulurkan tangan dan menyangga dengan celah terendah dari pintu batu ini sebelum mengerahkan kekuatannya. Pintu batu itu bergetar ringan. Sue Ying merasa kaget. Sejak dia mengolah gulungan awal Myriad Devil True Body, dia berpikir bahwa kekuatannya sangat kuat, hanya mereka yang datang dari kosmos lain, pelindung Ancestor Mother Religion, yang dapat memiliki tubuh yang sedikit lebih kuat darinya, dan itu hanya pelindung puncak.
Di kultivator kosmos, kekuatannya terasa sangat dilebih-lebihkan, dan hanya Bitter Kultivator dan yang lainnya yang mengolah Myriad Devil True Body yang bisa bersaing dengannya dalam kekuatan. Pada saat ini, dia melepaskan 50% dari kekuatan penuhnya namun dia tidak bisa mengangkat pintu. 70%. Kekuatan Sui Ying meningkat. Lengan Sui Ying samar-samar menjadi tebal. Pintu batu itu akhirnya bergerak perlahan. Aura mengerikan datang dari tubuh Sui Ying yang menyebar ke segala arah, meledak di dinding aula yang jauh dan bahkan menyebabkan dinding meledak. Meskipun gelombang kejut yang diciptakan oleh auranya sangat kuat, itu tidak merusak kuil kuno sama sekali. Tetap saja, karena tempat ini ditekan, bahkan Mirage-World-nya, gangguan yang diciptakan oleh aura menakutkannya di dinding tidak dapat disembunyikan. Sepertinya aku akan terbuka, Sui Ying mengerutkan kening, meskipun dia tidak peduli. Dia terus menggunakan semua kekuatannya untuk mengangkat pintu. Ketika pintu batu perlahan dinaikkan, riak spasial yang tak terlihat muncul di bawah. Sui Ying tahu bahwa riak spasial inilah yang menghalangi dia dari penerobosan sebelumnya ketika dia mencoba berubah menjadi kabut. Meskipun riak spasial ini tampak biasa, dia tidak bisa menembus bahkan dengan kekuatan penuhnya. Naik. Sui Ying menggunakan kedua tangan untuk mengangkat pintu batu. Pada saat yang sama, tubuhnya menjadi besar, memungkinkannya untuk menaikkan pintu lebih tinggi dan lebih tinggi. Kekaisaran Su memiliki dua paragon. Keduanya memiliki hubungan guru dan siswa. Status paragon Emperor Su adalah yang tertinggi, ia juga paragon pertama dari zaman ini di dunia yang luas ini. Kekuatan tempurnya saat ini sangat mendalam dan tak terduga, dan dia lebih mengerti tentang kuil kuno, daripada Chongxi Forefather. Dia jelas bahwa legenda itu benar, dan dia ingin menaklukkannya. Namun, apa yang membuat paragon Kaisar Su tak berdaya adalah bahwa dia tidak bisa mengangkat pintu batu itu. Memasuki kuil, aku harus berjalan selangkah demi selangkah ke pintu batu dan mengangkatnya. Hanya dengan begitu aku akan melihat langkah-langkah legenda. Mencapai puncak langkah mewakili pencapaian tujuan akhir, Labu Hitam. Kaisar Su berdiri di teras di istananya, memandangi kuil kuno di dalam wilayah kekuasaannya. Istana. Mata paragon Emperor Su dipenuhi dengan hasrat, selama aku mendapatkan Blackguard ini, aku akan bisa mendapatkan kekuatan pamungkas dan benar-benar meninggalkan dunia ini ke kosmos yang lebih besar. Mencapai tahap ini, dia jelas bahwa dunia yang sangat besar ini hanya reses kecil di kosmos. Tapi sepertinya zaman kita terlalu lemah, dengan tidak ada yang bisa mengangkat pintu batu itu, apalagi menginjak tangga. Paragon Kaisar Su menggelengkan kepalanya ke dalam. Hong lama sekali gelombang. Suara ledakan datang dari kuil kuno yang jauh. Perasaan paragon Emperor Su sangat akut. Dia menemukan sebelumnya dari ombak yang datang melalui kekosongan, menyebabkan ekspresinya berubah. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan kuil kuno? Petik 2. So. Dia berubah menjadi aliran cahaya, bergegas ke pintu masuk kuil kuno beberapa ribu kilometer jauhnya. Lagi pula, dia tinggal dekat dengan lokasi ini. Ini paragon Kaisar Su terkejut ketika dia melihat pemandangan itu, seorang remaja berjubah hitam berubah menjadi raksasa dengan pedang ilahi di punggungnya saat ini menopang pintu batu. Pintu batu itu bergerak ke atas dengan suara dentuman. Tubuh kuat remaja berjubah hitam itu telah memancarkan aura yang menyebabkan gelombang kejut yang mengalir ke seluruh aula, menyebabkan aula terus booming. Mata paragon Kaisar Su melebar. Dari aura yang dipancarkan oleh tubuh pihak lain, ia mengerti bahwa itu sangat kuat dan tak terukur. Selanjutnya, dia mengangkat pintu batu. Paragon Kaisar Su benar-benar khawatir karena tidak ada yang bisa melakukannya di zaman ini. Pintu batu itu terlalu berat. Dia adalah tetua tamu terbang salju. Paragon Kaisar Su sudah lama mendapatkan laporan intelijen tentang apapun tentang tetua tamu terbang salju. Dia bisa mengenalinya segera. Pada saat itu ketika Sui Ying mengangkat pintu terbuka, pintu batu telah terangkat melampaui kepalanya, memungkinkannya untuk melihat pemandangan di balik riak spasial. Di belakang pintu batu itu ada aula yang lebih besar. Di tengah aula adalah serangkaian tangga batu yang mengarah langsung ke atas. Pada titik tertinggi, ada Black Labu. Labu hitam ini tingginya hanya 0,33 meter. Labu hitam saat ini samar-samar bercahaya merah,
melepaskan suhu yang mengerikan dengan itu pada intinya. Saat panas menyebar, ia mendistorsi ruang dan membentuk kabut putih pada jarak lebih jauh. Sebagian besar dari seluruh aula abu-abu bergulir dalam kabut putih, dengan area yang lebih dekat diisi dengan ruang yang terdistorsi. Dan sekarang, Sui Ying tidak menderita halangan dari riak spasial, meskipun hanya menonton bahwa Blackguard membuat Sui Ying merasa takut dan khawatir di dalam hatinya. Ketakutan dan alarm ini berkembang tanpa kendali. Itu adalah kesenjangan yang luar biasa dalam level. Apa mainan itu? Sui Ying merasa bahwa ini adalah hal yang paling menakutkan yang pernah dilihatnya. Meskipun melihat Blackguard itu, Sui Ying tetap waspada. Ketika Paragon Kaisar Su datang lebih dekat ke pintu masuk kuil kuno dengan kecepatan tinggi, Sui Ying secara alami merasakan gelombang itu, membuatnya berbalik dan melihat. Tampaknya seorang lelaki tua berambut perak berdiri di dekat pintu di garis luar. Dia memiliki ekspresi terkejut. Hong. Sui Ying akhirnya mengangkat seluruh pintu batu. Setelah mencapai titik tertinggi, itu macet. Pada saat yang sama, riak spasial secara alami menghilang. Pada saat itu, kabut putih dari dalam aula besar bergegas keluar, sedikit. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.